Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Praramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah di Surabaya ludes terbakar. 2 perampok sadis di Mojokerto dibekuk polisi, seorang diantaranya ditembak kakinya. Warga di Jombang lakukan tradisi ujung, simbol permohonan kepada Tuhan agar segera diberikan hujan. Saudara, 4 rumah ludes dilalap api di Jalan Kenjeran, Surabaya. Sebelum terjadi kebakaran, aliran listrik di salah satu rumah korban beberapa kali mati. Api baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil damkar tiba. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah di Jalan Kenjeran, Surabaya Sabtu malam. Sebelum terjadi kebakaran, aliran listrik rumah salah satu korban Sumaryono beberapa kali tiba-tiba mati atau jeglek. Korban sudah melaporkannya ke kantor PLN, namun naas sebelum petugas datang muncul percikan api di lantai 2 dan api semakin membesar. Api dengan cepat menjalar ke 3 bangunan rumah yang berdempetan. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil damkar tiba. Warga tidak hubungi 112 tapi nyusul. Datang karena dia tahu di depannya makam yang sana kan ada rayon 2 itu. Mereka nyusul ke sana. Dan langsung kita meluncur. Gitu ya. Tadi menit-menitnya kan sudah tahu. Sudah disebutkan di bawah 7 menit. Ya. Tapi begitu kita datang, api sudah besar. Info awal yang dikhawatirkan ini galengan. Karena posisinya api di belakangnya galengan. Dikira galengannya yang terbakar. Tak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, kebakaran hutan kawasan Gunung Arjuna di Kabupaten Pasuruan dan Malang meluas hingga mencapai ribuan hektar. Sabtu sore, BNPB Jatim melakukan waterbombing atau penyiraman air dari udara untuk memadamkan api di lokasi yang sulit dijangkau dari darat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memadamkan api yang membakar kawasan hutan Gunung Arjuna dengan waterbombing atau penyiraman air dari udara menggunakan helikopter Sabtu sore. Kebakaran yang sudah terjadi 10 hari itu terus meluas hingga menghanguskan hutan seluas 1.200 hektar. Dari udara, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memantau sejumlah area yang terbakar dan titik api di sekitar puncak Gunung Arjuna yang berada di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut. Tidak hanya di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, hutan yang terbakar juga berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Menurut Gubernur Jawa Timur, kebakaran hutan di Gunung Arjuna mengkhawatirkan sebab tidak ada hujan dalam 10 hari terakhir. Selain waterbombing, pemadaman juga dilakukan di darat dengan cara manual serta membuat sekat agar api tidak terus meluas. Ya, karena ini sudah 10 hari tidak hujan di area Arjuna ini. Saya melihat titik apinya cukup panjang. Saya potret tadi, titik api ini kalau tidak ketemu batu ya berarti dia akan meluas. Angin juga terutama. Kalau percepatan api itu akan merembet jika anginnya juga kencang, dan itu antara lain yang menjadi penyebab luasnya kebakaran di Arjuna ini. Masyarakat sudah mulai bergantian untuk membuat titik-titik pembatas. BNPB Jawa Timur akan terus melakukan waterbombing hingga api padam. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, kebakaran padang savana di lereng Gunung Bromo, Lumajang meluas hingga ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya kebakaran hanya terjadi di 2 titik di wilayah Lumajang. Upaya pemadaman terpaksa dilakukan secara manual karena medan yang berat. Sejumlah petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNPTS, BPBD, dan relawan dari komunitas masyarakat peduli api berupaya memadamkan api yang membakar ilalang di padang savana yang terjadi di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo pada Sabtu sore. Proses pemadaman terkendala medan yang berat
Petugas terpaksa memadamkan api dengan cara manual menggunakan ranting tanaman basah. Kemudian juga dilakukan secara berkelompok di beberapa titik. Berapa hari persiapan ini sampai memadamkan hingga sampai hari ini? Untuk kita khusus tim MPA yang bentukannya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jadi kita ada sistem rolling. Jadi kita terdiri dari beberapa kelompok yang di tempat-tempat tertentu. Jadi kita instruksi dari pimpinan, kita bertugas hari ini, kita siap. Awal kebakaran diduga dari lereng Jantur dan B29 Lumajang, lalu merembet ke lereng B30 serta Padang Savana di Probolinggo. Bersama-sama kita tim gabungan, hari ini kita sudah berhasil memadamkan seluruh kebakaran yang terjadi ya. Itu jadi kalau bersama-sama saya kira kita bisa ya memadamkan kebakaran. Dan kita juga bagi tim-tim kecil ya. Ini masih ada yang di atas nih, ada guru-guru kecil yang kita tugaskan untuk menjaga punggungan ya supaya api nggak melompat ke tempat yang lain ya. Akibat kebakaran ini, petugas TNBTS terpaksa menutup 2 pintu masuk menuju Padang Savana di Lumajang dan Malang. Dan di Ari Kofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, korban tewas kecelakaan maut bus PO Sugeng Rahayu dengan bus PO Eka Cepat di Ngawi bertambah 1 sehingga jadi 4 orang. Sementara semua korban terluka yang dirawat sudah diperbolehkan pulang. Korban tewas akibat kecelakaan maut bus penumpang Sugeng Rahayu dan bus PO Eka Cepat di Jalan Raya Ngawi, tepatnya di Desa Tambak Romo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi bertambah. Muhammad Parianto, 38 tahun, kernet bus Sugeng Rahayu, warga desa Joto Sanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menghembuskan nafas terakhirnya Minggu 3 September pukul 2:05 WIB di Rumah Sakit Widodo Ngawi setelah dirawat 3 hari. Jenazahnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum dan langsung dibawa ke rumah duka. Sementara korban luka lainnya yang dirawat Minggu pagi sudah diperbolehkan pulang. Kernetnya bus Sugeng Rahayu itu juga baru meninggal tadi malam sekitar pukul 02:05. Terus akhirnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Suroto untuk dilakukan visum. Informasi kami terima tadi pagi dari Rumah Sakit Widodo sekira pukul 02.30 kernet B Sumber meninggal dunia yang kemarin sempat mendapat perawatan di ICU. Hingga gini jumlah meninggal jadi berapa kemarin? Sampai hari ini total meninggal dunia menjadi 4 orang dengan tambahan dari kernet bisung tadi pagi dini hari meninggal dunia. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan akan memanggil pemilik bus untuk mengetahui kelaikannya sembari menunggu hasil olah TKP yang dilakukan Polda Jawa Timur. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Dua perampok sadis di Mojokerto dibekuk polisi, seorang diantaranya ditembak kakinya. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.